kurang dari Rp6.000 per pohon, lebih hampir 3,6 ton. Betul ya? Per bulan. Per bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi mitra NASA dimanapun Anda berada. Pada hari ini, pada siang hari ini, kita berada di lahannya Pak Buya. Selamat sore Pak Buya, semangat pagi. Semangat pagi. Baik mitra NASA, ini masuk wilayah apa Pak? Kecamatan Sangir Jujuan. Sangir Jujuan. Masuk desa Padang Limo Sundai. Padang Limo Sundai. Masuk Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Jorong Tanjung Durian. Baik mitra NASA, pada hari ini kita ingin menggali informasi ya terhadap kebun Pak Buya yang luasnya kurang lebih hampir 3 hektar Pak ya. Dengan jumlah pohonnya berapa Pak? 317 ya. Jadi salah satu kunci keberhasilan kita dalam berkebun, yang pertama adalah jumlah pokok per hektar, kemudian adalah penggunaan pupuk yang sesuai dengan dosisnya, dan juga kemudian pemeliharaan. Baik mitra NASA sekalian, kita pinjam ininya Pak. Nah, jadi ini yang Bapak pakai ya. Jadi Bapak pakai Organindo dan apalagi tadi Pak? Pakai Power ya. PWR Nutrition. Jadi mitra NASA sekalian, ini adalah 2 pupuk yang dipakai oleh Pak Buya. Baik, pada hari ini kita ingin menggali, sebelum pakai pupuk NASA, setiap kali Bapak panen, dapatnya berapa ton Pak? Sebelum memakai NASA, dapatnya 1,2, 1,3 itu apabila normal. Dalam kondisi normal ya? Mungkin kalau dalam kondisi trek bisa di bawah 1 tonan ya? Ya, lebih kurang 1 ton. Oke, baik. Kemudian setelah Bapak pakai NASA, setelah pakai 3 kali Pak ya? Ya, 3 kali. Udah hampir 1 tahun lebih, hampir 2 tahun ya? Ya, 2 tahun. Itu bisa mencapai sekali panen tadi kalau di panen normalnya itu mencapai 1,8. 1,8. Berarti kurang lebih hampir 3,6 ton. Betul ya? Per bulan. Per bulan. Luar biasa. Jadi, dan pupuk yang Bapak pakai, ini 5 sak ya? 5 sak ya. 5 sak granul, 1 kotak Power Nutrition, kemudian 1 karung PP Posca. Oke. Kalau Bapak pernah menghitung nggak Pak, berapa biaya untuk Bapak pakai 5 ini, total dalam 1 hektar dapatnya berapa biayanya? Kalau kita hitung di biaya, itu totalnya biayanya per hektarnya itu lebih kurang 2.300.000. Oke, 2.300.000 sudah pakai pupuk kimia dan pakai pupuk NASA. Oke, 2.300.000 ya. 2.300.000 1 hektar. 1 hektar. 1 hektar katakanlah rata-rata adalah 136 pohon per hektar misal ya. Tinggal dibagi ya, 2.300.000 dibagi 1,36. Kemudian rata-rata itu bisa rata-rata per pohon kenanya tidak sampai Rp6.000 ya. Kita pernah hitung mitra NASA kalian dan para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa ternyata ketika kita pakai pupuk kimia plus pupuk NASA, jumlah cost yang kita keluarkan itu dalam waktu kita mupuk 2 kali dalam setahun ya, itu rata-rata adalah hanya menghabiskan cost kurang dari Rp6.000 per pohon per bulan. Padahal Bapak tadi nyampaikan dalam 1 hektar Bapak bisa menghasilkan 3,6 ton. Harga buah sekarang berapa Pak TBS? TBS kalau kita di lokasi sampai sekarang ini harga 1.800. 1.800 di lokasi. Kalau di pabrik bisa sampai 2.000 ya? Kalau di pabrik sekarang 23. Oke, kita ambil supaya mudah menghitungnya mitra NASA kalian. Katakanlah 1 kilo TBS itu Rp2.000 ya kan? Berarti kalau Bapak panen tadi 3,8 ton ya kan? Harganya adalah Rp2.000, berarti Bapak bisa menghasilkan kurang lebih 7,6 juta rupiah dalam 1 bulan. Oke. Padahal tadi Bapak menyampaikan 7 juta berapa tadi Pak? 7.600.000 ya hasilnya dalam 1 bulan Bapak bisa menghasilkan. Lalu kemudian biaya yang dikeluarkan per bulan itu hanya Rp6.000 per pohon. Atau kurang lebih kurang lebih tidak sampai 1 juta. Betul ya? Tidak sampai 1 juta rupiah untuk biaya pemupukan per bulan. Padahal setiap bulan Bapak dapat 7,6
Iya. Nah, artinya mitra nasa sekalian dan para pemirsa dimanapun Anda berada, selama kita memperhatikan kebun kita, maka kebun kita akan memberikan hasil terbaik. Atau begitu pula sebaliknya Pak ya. Iya. Kalau kita tidak pernah memupuk, tidak pernah merawat, bagaimana kita bisa menghasilkan hasil yang terbaik? Jadi hasil terbaik, kita juga tahu bagaimana Pak Buya, bahwa Bapak sudah menggunakan lebih dari 1 tahun. Iya. Bisa merasakan, Betul. sudah kita hitung. Iya. 7,6 juta rupiah per bulan yang Bapak hasilkan. Terus kemudian Bapak hanya menggunakan tidak lebih dari 1 juta rupiah per bulan untuk membeli pupuk. Apakah itu menurut Bapak itu wajar atau malah murah atau mahal, Pak? Ya, kalau menurut saya itu termasuk murah lah itu. Murah ya? Murah. Ya, artinya ini bukan pupuk murahan, Ya, tapi bukan pupuk murah, berkualitas, tapi hasilnya luar biasa. luar biasa. Jadi mitra sekalian, ini lihat, kalau lihat dari batang pohonnya sangat luar biasa. Mulai dari bentuk figur batangnya, daunnya, kemudian jumlah buahnya. Kalau kita lihat di sini mitra nasa, kalau kita pakai rumus cepat, ini ada kurang lebih 1, 2, 3, 4. Biasanya dikalikan 2. Ada 8 tandan buah segar yang masih tersimpan di pohon ini. Ya. Artinya, kalau kita bicara dalam 1 semester, ini Pak Buya masih punya tabungan 8 TBS. Kalau rata-rata, BJN-nya berapa Pak sini Pak? Berat janjang rata-rata sini, rata-rata. 17 kilo. 17. Berarti 17 dikali 8. Ya, 17 dikali 8 kurang lebih ada 138 kilo. Ya, tabungan Pak Buya 1 pohon. Nah, bisa bayangkan dalam 6 bulan ke depan. Nah, kalau Bapak Buya punya pohon katakanlah ada 100 pohon yang produktif, itu ada 13,8 ton dalam 6 bulan. Ya, artinya kalau kita kalikan 2, kurang lebih bisa mencapai di atas 27 sampai 28 ton per hektar per tahun. Ini sangat luar biasa. Iya. Ya. Baik, mitra nasa, saya pikir ini sudah bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan ayo, para pekebun sawit, para petani sawit, jangan ragu-ragu menggunakan pupuk organik nasa. Begitu ya Pak Buya? Iya. Mungkin Pak Buya bisa menyampaikan ke sana Pak, lihat di kamera, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, mitra nasa semua dimanapun berada. Saran saya sebagai petani sawit Indonesia kepada seluruh petani, khususnya bagi petani Solok Selatan dan pada umumnya petani Indonesia, itu tidak ada kata terlambat untuk kita berpindah dari satu produk ke produk lain, dan tidak ada itu merasa rugi dalam suatu pemupukan atau pemeliharaan tanaman kita. Itu terutama kita mungkin itu bukan kita berpindah, tapi kita menyeimbangkan antara apa namanya itu, pupuk kimia dan pupuk dengan pupuk organik. Kimia dengan pupuk organik. Nah, antara makro dan mikro. Nah, minimal itu kita seimbangkan 50-50. Nah, dari keuntungannya, yang pertama pH tanah kita itu terjaga. Yang kedua itu dari kualitas dan kuantitas di hasil sawit kita itu sangat memuaskan. Dan kemudian itu di harga itu sangat terjangkau. Baik, mitra nasa sekalian, tadi pesan-pesan dari Pak Buya. Mudah-mudahan pesan yang sangat luar biasa dari Pak Buya bisa kita ikuti. Kita menyeimbangkan antara pupuk makro dan pupuk mikro. Itu adalah satu hal yang wajib kita lakukan. Kemudian yang kedua, memelihara tanaman kelapa sawit yang itu menjadi periuk kita, itu harus benar-benar kita rawat dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Memupuk pada waktunya, kemudian memupuk dengan tepat dosis, tepat cara, dan tepat sasaran. Baik, sampai ketemu lagi di waktu-waktu yang akan datang. Mudah-mudahan para pekebun sawit sejahtera, ya paling tidak bisa mensejahterakan di lingkungan keluarga, lingkungan sekitar,
dan juga bagaimana pekebun sawit Indonesia menjadi pekebun sawit yang sejahtera semua. Amin, amin. Itu saja yang bisa kita laporkan ya di daerah Solok Selatan ini, Kabupaten Solok Selatan. Semoga kita bisa menjadi negara yang kuat dengan agrokompleks kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.